Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arifin Subhan dengan NIM K2581009. Di sini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat terkait dengan mata pelajaran teknik pemesinan gerinda. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang mesin gerinda datar atau service grinding machine. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami jenis mesin gerinda datar atau service grinding machine. Yang kedua adalah mengidentifikasi mesin gerinda datar atau service grinding machine untuk berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami mesin gerinda datar atau service grinding machine, dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi mesin gerinda datar atau service grinding machine untuk berbagai jenis pekerjaan. Dan apa saja sih hal-hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Pada materi kali ini kita akan mempelajari yang pertama, jenis-jenis mesin gerinda datar. Yang kedua adalah bagian-bagian mesin gerinda datar, dan yang ketiga adalah perlengkapan mesin gerinda datar. Langsung saja, yang pertama adalah mesin gerinda datar itu sendiri. Mesin gerinda datar adalah salah satu jenis mesin perkakas berfungsi untuk menghaluskan atau memfinishing permukaan benda kerja pada bidang datar. Selanjutnya ada macam-macam dari mesin gerinda datar. Mesin gerinda datar sendiri terbagi atas beberapa pengelompokan. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan posisi sumbu spindle utama dan gerakan meja, dan yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan pelayanan pengoperasian. Langsung saja, yang pertama, pengelompokan berdasarkan posisi sumbu spindle utama dan gerakan mejanya. Ada satu, mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerakan meja bolak-balik seperti yang ada di gambar tersebut. Mesin jenis ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang berbentuk persegi panjang dengan bidang permukaan yang rata, bertingkat ataupun menyudut. Dan yang kedua ada mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar, digunakan untuk menggerinda benda kerja yang berbentuk bulat dengan permukaan yang rata. Selanjutnya, yang ketiga ada mesin gerinda spindle vertikal dengan gerak meja bolak-balik seperti yang ada di samping. Mesin jenis ini digunakan untuk menggerinda permukaan yang rata dan lebar karena bisa dilihat di gambar untuk pemasangan roda gerindanya itu dengan posisi spindle horizontal. Permukaan roda gerinda yang akan bersentuhan dengan benda kerja itu semakin luas sehingga sangat efektif digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan permukaan yang lebar atau luas. Dan yang keempat adalah mesin gerinda spindle vertikal dengan gerak meja berputar. Mesin jenis seperti yang dilihat di gambar juga, mesin gerinda jenis ini digunakan untuk menggerinda bentuk yang sama dengan jumlah yang banyak. Kemudian berdasarkan pelayanan pengoperasiannya, yang pertama adalah mesin gerinda manual dengan sistem pengoperasian mekanik. Pada mesin gerinda jenis ini, pengoperasiannya itu full oleh operatornya. Dan yang kedua adalah mesin gerinda datar semi otomatis. Pada mesin gerinda datar semi otomatis ini ada salah satu gerakan yang sudah dapat dijalankan seperti secara otomatis, sehingga operator tinggal menggerakkan sisa lainnya atau arah lainnya dari gerakan mesin tersebut.
Untuk semi otomatis sendiri ini adalah gerakan mejanya itu yang dapat dan secara otomatis adalah gerakan yang memanjang. Kemudian yang ketiga adalah mesin gerinda datar otomatis. Mesin gerinda datar otomatis ini hampir sama seperti yang kedua tadi atau mesin gerinda datar otomatis. Tapi untuk mesin gerinda datar otomatis ini arah yang bisa berjalan secara otomatis adalah arah memanjang dan melintang, sehingga berjalannya mesin ini sudah otomatis. Operator hanya tinggal menyeting dan menggerakkan pemakanannya saja. Dan yang keempat ada mesin gerinda datar CNC atau komputer numerical control, seperti mesin-mesin yang seperti mesin buku CNC, CNC, milling CNC. Seperti itu, pada mesin gerinda jenis ini pergerakan dari batu gerinda ataupun meja itu sudah dijalankan dengan menggunakan perintah numerical atau program komputer. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin gerinda datar. Ini ada gambar mesin gerinda datar dengan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah nomor 1 adalah bodi mesin, nomor 2 adalah kolom mesin, nomor 3 adalah spindle mesin, nomor 4 ada roda gerinda, nomor 5 ada dudukan meja magnet, nomor 6 adalah meja magnet, nomor 7 adalah pelindung air pendingin, nomor 8 adalah handle penggerak meja memanjang, nomor 9 adalah handle penggerak meja melintang, nomor 10 penggerak tuas penggerak otomatis, nomor 11 adalah handle atau tuas pengatur pemakanan roda gerinda, nomor 12 adalah sistem hidrolik, nomor 13 adalah sistem pendingin dan penyedot debu, nomor 14 adalah panel kelistrikan, nomor 15 adalah panel on-off meja magnet, dan nomor 16 adalah panel indikator posisi penggerindaan. Selanjutnya kita masuk pada materi perlengkapan mesin gerinda datar. Yang pertama adalah perlengkapan pencekaman atau pengikatan mesin gerinda datar. Pada proses pengerjaan mesin gerinda datar, tentu kita harus langkah pertama kita harus mencekam atau meletakkan benda kerja pada posisi yang tercekam, karena nanti pada saat kerjanya itu benda kerja akan bergesekan dengan roda gerinda yang berputar kencang. Yang pertama adalah ragum presisi atau precision ragum. Ini sama seperti ragum pada umumnya. Yang kedua adalah ragum poros presisi. Ini digunakan untuk mencekam benda yang berbentuk poros. Selanjutnya adalah ragum sinus presisi. Seperti pada ragum yang pertama tadi, ragum ini digunakan untuk mencekam seperti ragum biasa, tetapi yang membedakan adalah adanya bagian di sebelah sini. Ini dapat diatur dengan sudut tertentu sehingga kita dapat menggerinda pada benda kerja untuk ukuran sudut jangka waktu. Selanjutnya adalah ragum sudut universal yang presisi. Ragum jenis ini yang membedakan adalah dapat diputar-putar, seperti di sebelah sini ada derajat-derajatnya. Itu dapat diputar-putar sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah ragum sinus presisi universal. Ragum sinus presisi universal ini seperti gabungan dari semua ragum tadi. Ini bisa diatur dengan sudut universal yang diputar sesuai keinginan kita, juga dapat diputar dengan sudut tertentu tadi seperti yang di awal. Yang selanjutnya adalah meja atau truk magnet.
magnet permanen ini paling sering digunakan pada proses penggerindaan pada mesin gerinda datar, karena kebanyakan yang digerinda adalah benda logam pasti menggunakan cak magnet ini. Cak magnet ini mempunyai kelebihan karena langsung berada di mejanya, sehingga kerataannya itu lebih presisi. Yang selanjutnya adalah meja magnet listrik. Untuk meja magnet listrik ini prinsip kerjanya sama seperti meja magnet permanen, tetapi yang membedakan adalah cara pencekamannya ini menggunakan aliran listrik untuk membangkitkan daya magnetnya. Selanjutnya ada meja magnet sinus, seperti yang ragum sinus tadi. Meja magnet ini dapat digeser pada sudut tertentu. Kemudian ada peralatan pembantu penyekaman khusus atau transformer. Ini digunakan untuk benda-benda yang sangat tertentu, misalnya benda bulat yang kecil seperti itu. Lalu ada meja sinus magnetik universal, sama seperti ragum sinus magnetik universal. Sinus universal tadi, meja magnet sinus universal ini dapat digeser dengan sudut tertentu tadi dan ditambah dengan sudut yang kita inginkan. Selanjutnya adalah alat peralatan bagi penyekaman. Peralatan bagi penyekaman ini terdiri dari ragum putar, walaupun penggunaannya akan sangat jarang, tetapi pada ragum putar ini kita harus tetap mengetahui. Yang selanjutnya adalah plat L yang digunakan sebagai pengganjal ketika kita mengerjakan benda kerja yang relatif tinggi, karena ditakutkan jika pada saat penggunaan meja magnet dan benda kerja yang relatif tinggi, dengan gesekan yang terjadi antara putaran roda gerinda dan permukaan benda kerja ditakutkan lompat, sehingga harus diganjal dengan plat L untuk menguatinya. Kemudian adalah peralatan membentuk dan mengasah roda gerinda atau biasa disebut throwing and dressing. Yang pertama adalah dudukan atau pemegang alat mengasah roda gerinda. Ini yang pertama, dudukan standar. Dudukan standar ini paling banyak digunakan pada saat pengasahan atau pembentukan roda gerinda. Yang kedua adalah dudukan universal. Dudukan universal ini dudukan yang dapat diatur sudutnya. Kemudian adalah dudukan sudut. Dudukan sudut ini adalah jenis dudukan dengan besar sudut tertentu. Kemudian ada alat mengasah dan membentuk roda gerinda. Yang pertama adalah dresser putar. Yang kedua adalah dresser mata. Yang ketiga adalah dresser balok atau yang berbentuk seperti ini. Untuk dresser sendiri ini biasanya terbuat dari intan, sehingga mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi. Kemudian berfungsi ketika bergesekan dengan roda gerindanya itu yang kalah, sehingga roda gerindanya itu antar asah seperti itu, atau permukaan yang sudah tidak tajam dari roda gerinda itu akan terlepas berganti dengan permukaan yang lebih dalamnya yang masih tajam. Kemudian ada perlengkapan penyeimbang atau balancing pada roda gerinda. Yang pertama ada pengikat roda gerinda. Pengikat roda gerinda ini adalah di samping-samping roda gerinda, di atapnya, untuk pada saat pemasangannya agar roda gerinda itu bisa seimbang seperti itu. Yang kedua adalah dudukan penyeimbang. Dudukan penyeimbang ini digunakan untuk menimbangkan roda gerinda saat
baru akan dipasang dengan menggunakan pengikat itu juga. Jadi pengikat roda gerinda itu dipasang roda gerinda, kemudian diberikan atau ditempatkan pada di depan timbang. Untuk selanjutnya roda gerinda itu disetting agar setimbang, sehingga pada saat berputar roda gerinda itu tidak mengalami keorekan. Baik, mungkin materi yang pertama itu cukup sekian dulu. Sumber belajar yang saya menjadikan referensi adalah buku Teknik Permesinan Gerinda 1 oleh Bapak Hadi Mursidi dan Bapak Tatang Rahmat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai mesin gerinda datar, selanjutnya kita akan membahas tentang batu atau roda gerinda. Batu atau roda gerinda ini digunakan sebagai alat potong pada proses atau permesinan gerinda. Kita masuk pada pembahasan atau materi batu atau roda gerinda. Pada materi ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah memahami jenis dan bentuk batu gerinda untuk penggerindaan datar. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi jenis dan batu gerinda untuk pengerjaan atau untuk penggerindaan, proses penggerindaan datar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami jenis dan bentuk batu gerinda datar untuk proses penggerindaan datar. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan bentuk batu gerinda untuk proses penggerindaan datar. Kemudian apa saja yang kita pelajari pada materi kali ini? Pada materi kali ini kita akan mempelajari yang pertama macam-macam butiran dari batu gerinda, yang kedua adalah macam-macam bentuk batu gerinda, yang ketiga adalah sistem penandaan batu gerinda, yang keempat adalah pembentukan batu gerinda, yang kelima adalah pengasahan batu gerinda, dan yang terakhir adalah penyetimbangan batu gerinda. Yang pertama adalah batu gerinda sendiri. Batu gerinda adalah terdiri dari butiran pemotong atau abrasif dan perekat atau yang digunakan untuk proses penggerindaan, atau tadi seperti di awal tadi bahwasanya mesin gerinda itu yang digunakan untuk menghasilkan, menghaluskan atau memfinishing benda kerja, dan batu gerinda ini adalah sebagai alat potongnya seperti itu. Contoh-contoh dari pengerjaan yang menggunakan batu gerinda adalah gerinda datar, mengasah pisau atau untuk pahat bubut seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam butiran pemotong atau abrasif pada batu gerinda. Ini ada aluminium oxide atau Al203 dengan simbol A. Itu jenis abrasif yang digunakan untuk menggerinda, biasanya untuk benda yang mempunyai tegangan tarik yang tinggi, misal baja karbon, baja aduan, atau HSS. Yang selanjutnya adalah butiran pemotong dari silikon karbida atau SiC dengan simbol C, digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik rendah seperti besi tuang kelabu,
grafit, aluminium, kuningan, dan karbide. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah boron nitrit. Abrasif yang berasal dari boron nitrit atau dengan simbol CBN ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras, misal baja perkakas yang sudah diperlakukan heat treatment seperti itu, sehingga tingkat kekerasannya sampai di atas 65 HRC. Untuk setelah kita mengetahui macam-macam jenis dari abrasif atau butiran pemotong tadi, kita juga akan mempelajari dari macam-macam perekat yang digunakan untuk menyatukan butir-butiran abrasif ini untuk terbentuk suatu roda gerinda. Yang pertama ada perekat keramik atau vitrified board. Kelebihan dari perekat ini adalah yang pertama tahan air, tahan oli, tahan asam, dan tahan panas. Serta kelemahannya adalah rapuh, sehingga batu gerinda ini tidak boleh digunakan dalam keadaan tipis karena akan mudah terjadi keretakan atau kehancuran saat digunakannya. Yang kedua adalah perekat silikat. Pada perekat jenis ini digunakan khusus untuk mengaca atau digunakan khusus untuk membuat roda gerinda yang diperuntukkan untuk mengasah alat potong, karena perekat jenis ini mudah untuk melepaskan butiran sehingga tidak terjadi, karena alat potong itu kan keras. Jika diberikan roda gerinda dengan perekat yang kuat juga, yang terjadi akan gesekan terus menerus, sehingga bukan alat potong itu menjadi tajam, tetapi malah seperti lebih ke gosong karena panas seperti itu, karena sama-sama keras. Selanjutnya ada perekat selak. Perekat ini digunakan untuk pengerjaan halus dan ketahanan panas yang rendah. Dan lagi perekat karet. Perekat karet ini digunakan untuk roda gerinda penahan pada mesin gerinda silinder tanpa senter. Jadi bukan di mesin roda gerinda datar penggunaan untuk jenis perekat karet ini justru digunakan untuk mesin gerinda silinder yang akan kita bahas di depan atau pada materi-materi selanjutnya. Next ada perekat resin sintetis, digunakan untuk roda gerinda pemotong yang tipis karena jenis perekat ini termasuk jenis perekat yang berat. Roda gerinda pemotong yang tipis itu ada roda gerinda potong, karena roda gerinda potong kan nggak mungkin mempunyai ketebalan yang besar karena dia akan memotong atau membelah dari benda kerja. Dan ini adalah perekat logam, digunakan untuk mengikat butiran pemotong atau abrasif dari jenis boron nitrit dan intan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, boron nitrit itu digunakan sebagai untuk butiran pemotong dengan benda kerja yang memiliki kekerasan di atas 65 HRC. Itu juga intan, itu digunakan untuk pemotong dengan tingkat kekerasan benda kerja yang lebih atau yang tinggi setelah dilakukan heat treatment. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tingkat kekerasan dari roda gerinda. Ada dua jenis. Yang pertama ada roda gerinda lunak yang memiliki persentase perekat sedikit dan mudah melepas butiran.
Roda gerinda ini digunakan untuk menggerinda material atau bahan benda kerja yang keras. Nah, karena seperti yang tadi, pada saat penggerindaan alat potong, ketika keras bertemu keras, dia akan sama-sama bertahan, sehingga yang terjadi malah bisa jadi nanti alat potongnya yang kalah, atau keduanya sama-sama cuma bergesekan terus-menerus sehingga hanya timbul panas. Untuk selanjutnya ada roda gerinda keras yang memiliki persentase perekat yang besar sehingga sulit untuk melepaskan butiran. Roda gerinda ini justru digunakan untuk menggerinda material dengan kekerasan yang sedikit, atau bisa dibilang dengan material yang lunak, karena kebalikan yang tadi, ketika material lunak kita berikan roda gerinda keras, itu akan cepat proses penggerindaan. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bahasan struktur roda gerinda. Struktur roda gerinda ada beberapa. Yang pertama adalah struktur terbuka. Itu memiliki efisiensi pemotongan yang baik saat digunakan untuk pengasaran atau facing seperti itu. Ini pada struktur terbuka ini proses pemakanannya itu jauh bisa dibilang bakal lebih besar karena jarak antar butirannya itu lebih lebar. Jadi cocok untuk digunakan pada saat pemasaran atau roving. Yang kedua adalah struktur sedang, digunakan pada pemotongan yang kehalusannya sedang juga. Dan struktur padat, pada struktur padat ini digunakan untuk proses finishing karena posisi butir-butir abrasif atau butir-butir potongnya itu lebih padat atau lebih saling nempel sehingga hanya akan memiliki celah-celah yang kecil. Ini sangat efektif digunakan untuk mendapatkan permukaan yang sangat halus. Materi untuk bahasan selanjutnya adalah bentuk atau geometri dari roda gerinda. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, roda gerinda lurus. Roda gerinda lurus bentuknya seperti yang ada di gambar itu, cuma biasa, roda gerinda biasa, digunakan untuk mesin gerinda datar atau bisa juga digunakan untuk penggerindaan silinder luar pada mesin gerinda silinder, dan jenis digunakan untuk penggerindaan alat potong atau pengasahan alat potong. Selanjutnya ada mesin gerinda tirus satu sisi. Pada mesin gerinda tirus satu sisi ini, salah satu sisinya itu ada yang miring atau mempunyai sisi ketirusan. Digunakan biasanya untuk mengasah pisau mesin perkakas karena sudah ada ketirusan, sehingga untuk mesin-mesin perkakas seperti bubut itu tinggal mengikuti saja bentuk tirusnya. Selanjutnya ada mesin roda gerinda pengurangan satu sisi. Jika dilihat pada gambar tersebut, roda gerinda ini memiliki salah satu sisi yang memiliki alur atau tempat pencekam dari roda gerinda, sehingga pada roda gerinda ini hanya dapat digunakan pada satu sisi saja, karena pemasangannya nanti bakal diklem pada sisi yang satunya. Selanjutnya ada roda gerinda tirus dua sisi,
digunakan untuk menggerinda alur bentuk V dan roda gigi. Seperti bentuknya yang V itu digunakan untuk menggerinda bentuk alur langsung, jadi tidak untuk penggerindaan datar lagi kalau model-model seperti ini. Selanjutnya ada roda gerinda pengurangan dua sisi. Pada roda gerinda pengurangan dua sisi ini digunakan pada posisi spindle tegak, hampir sama seperti yang di awal tadi satu sisi. Tetapi pada mesin gerinda ini sisinya itu, kedua sisinya itu dapat digunakan. Selanjutnya adalah roda gerinda paku lurus. Digunakan untuk penggerindaan permukaan yang datar dengan spindle vertikal atau penggerindaan sisi pada mesin spindle horizontal. Selanjutnya ada roda gerinda mangkok kerucut dan roda gerinda piring. Keduanya digunakan untuk penggerindaan alat-alat motong, dan biasanya yang menggunakan roda gerinda mangkok kerucut ini adalah alat-alat potong dari mesin keris seperti end mill. Kemudian ada roda gerinda bentuk khusus. Pada roda gerinda bentuk khusus ini digunakan untuk mesin spindle tegak atau vertikal. Roda gerinda bentuk khusus ini dibuat secara khusus juga, dan penggunaannya pun sangat jarang. Jika dilihat pada gambar ini, batu-batu gerindanya terpasang tidak berbentuk bulat utuh, tetapi terpasang balok-balok seperti ini, kemudian dipasang pada benda yang mempunyai bentuk bulat. Oleh karena itu digunakan untuk proses yang atau benda kerja tertentu seperti itu. Selanjutnya adalah roda gerinda piring gergaji. Roda gerinda piring gergaji ini digunakan untuk mengasah alat-alat potong, terutama gergaji. Materi atau bahasan selanjutnya adalah sistem penandaan dari roda gerinda. Jika kita melihat roda gerinda, kita pasti pada roda gerinda itu terdapat kode-kode yang seperti di gambar. Kode-kode seperti di gambar ini digunakan sebagai penandaan bahwa batu gerinda itu berasal dari material sekian apa dan dengan kekerasan sekian, dengan banyak lagi. Ini salah satu contoh penandaannya adalah roda gerinda dengan pendanaan A16 P5 VBE. Apa artinya? Artinya adalah A adalah jenis butiran pemotong aluminium oksida, seperti yang di awal tadi bahwa aluminium oksida mempunyai simbol A. Dan 16 adalah ukuran butir, termasuk ke dalam ukuran butir sangat kasar. Pada slide sebelumnya tadi, ini kan ada abrasif tipe, ini jenis butiran, ukuran butir, grade atau tingkatan, ini adalah 5 ini opsional digunakan atau tidak, dan ini adalah jenis perekatnya yang pada contoh ini, memiliki contoh ini lagi tadi sampai 16, ukuran butir 16 itu pada tabel tadi termasuk ke dalam sangat kasar. Kemudian P itu kekerasannya keras, 5 itu strukturnya sedang, V itu perekatnya berarti berasal dari keramik, dan BE itu merupakan karakteristik atau tipe dari perekat.
Bahasan selanjutnya adalah pembentukan roda gerinda atau throwing. Seperti yang kita bahas pada mesin gerinda datar di awal tadi, bahwa ada pembentukan dan pengasahan roda gerinda atau throwing dan dressing. Di awal tadi kita sudah mengenal alat-alatnya. Sekarang kita akan mengenal pengertian dari throwing dan dressing tersebut. Throwing adalah memperbaiki atau mempertahankan bentuk roda gerinda dengan cara meratakan permukaan yang rusak atau tidak rata akibat dari kesalahan penggunaan atau keausan saat pemotongan. Pembentukan roda rata, bertingkat, miring, radius, alur, profil, dan bentuk-bentuk lainnya itu bisa dilakukan dan merupakan opsional seperti itu. Tergantung kita ingin membentuk roda gerinda itu seperti apa. Tapi pada dasarnya atau biasanya roda gerinda itu ya dibentuk rata seperti itu. Selanjutnya adalah pengasahan atau dressing. Dressing bertujuan untuk mempertahankan kondisi roda gerinda agar tajam kembali akibat adanya loading dan grazing pada bagian mesin gerinda datar tadi. Sebelum yang ini tadi kita sudah membahas tentang peralatan-peralatan untuk digunakan untuk dressing juga. Dan ini ada apa itu loading dan glazing. Loading adalah tertutupnya butir-butiran abrasif oleh kotoran setelah proses penggerindaan. Sedangkan glazing adalah tumpulnya butiran abrasif akibat proses penggerindaan seperti itu. Dan materi atau bahasan selanjutnya adalah menyetimbangkan roda gerinda atau disebut balancing. Kita di awal tadi sudah mengenal dua alat balancing, yaitu pemegang roda gerinda dan penyetimbang yang digunakan untuk proses balancing ini. Balancing adalah menyetimbangkan roda gerinda yang tujuannya untuk membagi massa beban dari roda gerinda agar terpusat dengan mengatur bobot penyetimbangnya, agar roda gerinda itu tidak oleng seperti itu. Pada saat di balancing atau disetimbangkan, nanti bagian yang belum setimbang akan diberi pemberat seperti itu agar putaran roda gerinda itu bisa konsisten dan center. Apa penyebab dari ketidaksenteran atau misal ketidak balance dari roda gerinda itu? Yang pertama adalah roda gerinda itu tersebut basah. Roda gerinda basah itu akan menyebabkan berat pada salah satu permukaan dari roda gerinda. Kemudian struktur butiran roda gerinda itu tidak merata, jadi pada saat pembuatannya itu terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian adanya cacat pada roda gerinda, misal adanya kerusakan sedikit atau bisa disebut ada gumpalan-gumpalan pada roda gerinda seperti itu. Kemudian ada bahasan yang terakhir adalah pemeriksaan roda gerinda. Kenapa sih roda gerinda pada saat penggunaannya itu harus diperiksa? Untuk apa? Karena ketika penggunaan roda gerinda, kita tidak tahu pada saat roda gerinda bergesekan dengan benda kerja itu roda gerinda mengalami apa seperti itu. Jadi sebelum digunakan alangkah baiknya roda gerinda tersebut diperiksa. Karena jika ditakutkan jika terjadi retakan dan roda gerinda tersebut tetap digunakan, maka roda gerinda tersebut dapat mudah pecah. Dan ketika roda gerinda itu pecah dengan putaran yang tinggi,
itu akan mengakibatkan loncatan dari serpihan-serpihan itu tidak terkendali, bisa jadi akan mengenai operatornya, mengenai benda kerja, bahkan mesinnya juga. Maka pemeriksaan roda gerinda ini menjadi hal yang wajib kita lakukan sebelum kita memulai pekerjaan. Materi nampaknya sudah habis. Untuk sumber belajar masih sama seperti tadi. Saya menggunakan buku atau modul teknik pemesinan gerinda 1 oleh Bapak Hadi Mursidi dan Bapak Tatang Rahmat yang diterbitkan di Cimahi oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Sekian dan terima kasih banyak. Selamat belajar. Semoga tetap diberi kelancaran dalam belajar. Tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.